Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini dari kota Manado, Kingdom Daily Devotion berjudul Manusia Lain diambil dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ketika Nabi Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja bangsa Israel, perubahan terjadi pada diri Saul. Ayat bacaan hari ini mengatakan Nabi Samuel menjelaskan kepada Saul bahwa ia akan berubah menjadi manusia lain. Kata lain adalah akhir dalam Ibrani yang salah satu artinya menjadi pribadi yang asing atau aneh. Ini bukan arti yang negatif karena ini adalah persepsi dunia terhadap orang yang diubahkan Tuhan. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Beberapa dari kita ini berkembang menjadi lebih baik ketika perubahan terjadi. Bagi yang lain, perubahan menghasilkan pribadi yang gampang cemas, takut, dan bahkan bisa stres. Gampang stres yang tadinya tidak bahkan. Ketika Tuhan terlibat di dalam sebuah perubahan, maka kita akan menjadi lebih baik. Nabi Samuel memberitahu Saul bahwa ia akan menjadi raja Israel berikutnya, dan ketika roh Tuhan berkuasa atas Saul, ia menjadi pribadi yang baru dan lain. Ini tidak berarti Saul mendapatkan tubuh yang lebih kekar atau gaya rambut yang baru, tetapi pikiran, hati, dan karakter Saul itu diubahkan. Ini semua terjadi supaya semua rencana Tuhan dalam hidupnya Saul itu bisa terlaksana. Nah, Alkitab mencatat teman-teman Saul yang mengenalnya sebelumnya hampir tidak mengenalinya. Ini yang menegaskan bahwa Saul menjadi manusia lain, yang artinya asing bagi dunia. Coba kita bisa baca di 1 Samuel 10 ayat 11 sampai 12. Hal yang sama berlaku untuk hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Yesus, jangan terkejut ketika kita dianggap aneh dan asing oleh dunia. Dunia kita sebagai ruangan yang gelap, dan ketika Yesus terang dunia sekarang menjadi bagian dari kita, maka roh Tuhan yang ada di dalam kita itu seperti cahaya yang bersinar terang di dalam kegelapan. Harusnya kita menarik perhatian karena kita berbeda dengan dunia ini. Tidak perlu berkoar-koar bahwa Yesus ada di dalam kita, cukup dengan menghidupinya. Maka dunia seharusnya melihat dan merasakan bahwa kita bertutur kata dan bertindak beda dengan nilai dunia. Ketika dibutuhkan untuk berkoar-koar, ya lakukan. Tetapi kebanyakan kehidupan kita harusnya dinilai dari perbuatan dan perkataan kita. Ketika orang lain mudah marah, kita justru panjang sabar dan menebar kasih. Ketika orang lain mudah takut, hidup kita penuh damai walaupun kita juga menghadapi masalah yang sama. Ketika dunia berubah dan kita berhadapan dengan masalah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita orang percaya. Jangan ikut berubah menjadi negatif, tetapi justru pakai kesempatan itu untuk kita berubah makin menjadi positif. Makin tekun, makin tahan uji, dan makin berhikmat. Dunia boleh berubah, masalah bisa berdatangan, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah, bahkan lebih berkuasa dari apapun yang kita hadapi. Itu sebabnya pergunakan kuasa itu untuk terus bertahan dan makin diubahkan seperti karakter Kristus dan makin lain dengan dunia. Itu sebabnya yuk kita berdoa hari ini, kita percaya bahwa firman Tuhan menegaskan, firman Tuhan memberikan arahan, dan seperti Saul yang diubahkan menjadi lain, kita juga menjadi lain di hadapan dunia, supaya dunia bisa melihat terang Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru. Kami akan mulai hari ini, Tuhan, kami mendapatkan pengertian bahwa memang kami ini lain, Tuhan, dari dunia. Itu sebabnya biarlah kasih Kristus, terang Tuhan itu terlihat dari perkataan, dari perbuatan kami setiap hari, sehingga orang yang ada di sekitar kami bisa melihat Yesus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga orang bisa membaca Yesus, kisah-Mu, good news itu Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan aku berdoa bagi yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi, dan juga yang bergumul berat Tuhan hari ini. Kehidupan kami diberikan jalan keluar sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai hari yang baru di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati dari kota yang sangat indah, kota kelahiran Papa saya, kota Manado.